Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anis. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, Bu Anis. Agak kurang fit ini, Bu Anis. Masih kurang sehat terdengar dari suara saya yang masih serak, Bu Anis. Saya masih kena flu batuk kemarin dari hari Kamis sampai sekarang. Masih belum sehat, Bu Anis. Masih serak-serak. Ya, Bu Yuli, tetap jaga kesehatan, karena namanya kita seorang guru harus selalu kelihatan fit, harus fit di hadapan siswa kita, Bu Yuli. Kemudian, ya, aktivitas kita juga yang padat butuh kondisi yang harus selalu fit dari kita. Jadi, ya, kalau boleh konsumsi vitamin lah, Bu Yuli. Iya, Bu Anis. Sebagai seorang pendidik ini harus kita jaga stamina ya. Saya harus perbanyak minum vitamin, Bu Anis. Apalagi kalau sudah kurang fit begini, suara itu sangat penting dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Tentu sudah tidak maksimal lagi. Apalagi yang anak-anak senangi dari pelajaran saya itu, Bu Anis, adalah menggunakan metode permainan atau games yang bagaimanapun itu menjadi terkendala buat saya, Bu Ani. Saya merasa terbebani. Di setiap pertemuan itu saya harus berpikir, aduh, ide apa lagi untuk mengajar pertemuan berikutnya? Karena ini anak-anak antusias belajar. Kalau lewat permainan game, sedangkan itu kan butuh ide. Dan saya merasa mandek dan terbebani, harus ada penyegaran ide baru. Menurut Bu Anis, kira-kira apa yang harus saya lakukan ya Bu Anis ya terkait dengan ide-ide yang mandek ini atau perasaan terbebani ini setiap mau mengajar harus menggunakan metode games Bu Anis. Dengan Bu Yuli ini betul-betul seorang guru yang berusaha memfasilitasi siswa belajar sesuai dengan kebutuhan Bu Yuli. Wah, saya salut sekali dengan Bu Yuli ini. Dan Ibu Yuli sudah bisa membaca bahwa siswanya Ibu Yuli itu cenderung punya gaya belajar yang eh, bergerak ya Bu Yuli ya, yang butuh gerak atau gaya belajar kinetik. Benar Jadi sekali. mereka senangnya bermain game ya. Iya, benar sekali Bu Anis. Anak-anak saya perhatikan ini karena saya ngajar di kelas 10-11. Usia-usia remaja di mana memang mereka sangat aktif dalam pergerakannya. Jadi kalau pembelajaran lewat games itu mereka sangat senang bergerak aktif ke sana kemari Bu Anis. Berarti Bu Yuli memang selama ini dalam kegiatan pembelajaran banyak menerapkan itu Bu Yuli ya, Iya Bu, metode saya bermain banyak ya. banyak saya menerapkan metode games dalam pembelajaran saya Bu Anis. Metode pembelajaran yang menerapkan metode bermain begitu kan pasti membutuhkan energi lebih, berpikir, berkreasi setiap saat. Kemudian belum lagi setiap kita akan mau menerapkan itu butuh dukungan sarana. Betul enggak ya Bu ini ya? Betul sekali Bu, karena energi yang besar itu terutama ide-ide segar. Karena setiap pertemuan Iya, itu kan betul. tidak mungkin metode permainan yang sama. Tentu harus ada pembaruan atau ide segar. Di situ saya merasa mandek, kayak terbebani. Aduh, pertemuan berikutnya metode games apa lagi ya yang harus saya mainkan, apalagi terkait dengan fasilitas ya, saya menggunakan fasilitas apa adanya Bu Anis yang ada di sekitar saya, yang ada di dalam sekolah atau di dalam kelas itu saya manfaatkan menggunakan kertas HVS dan sebagainya. Kalau yang terkait dengan teknologi nampaknya saya belum pernah coba itu Ibu Anis. Ya, berarti Bu Yuli selama ini sudah mulai sedikit mengalami sedikit apa ya beban Bu Yuli ya, karena itu tadi terbebani mulai apa istilahnya Bu Yuli ya? Selain terjadi sudah mulai agak mandek memikirkan Ya, metode-metode permainan Bu Yuli ya. betul sekali, saya merasa ide saya sudah mandek dan saya juga jadi ide yang mandek itu membuat perasaan saya terbebani. Jadi setiap pertemuan berikutnya, aduh, apalagi yang harus disiapkan. Karena kalau hal-hal baru juga saya sendiri yang pikir, tentu pusing juga kepala ini Bu Anis, apalagi dalam kondisi kurang fit begini. Oh, betul sekali tuh Bu Yuli, betul sekali. Tapi Bu Yuli memang sudah yakin ya, sudah melakukan pemetaan pada siswa bahwa memang siswa senangnya gaya belajar seperti itu Bu Yuli ya? Memang sudah Ibu Yuli.
uh, sudah Ibu Yuli apa namanya dapat ada memang sudah datanya bahwa memang gaya belajar siswanya seperti itu, senangnya bermain. Iya Bu, saya memperhatikan dari 1 tahun ini saya mendampingi anak-anak di kelas 10 dan 11 khususnya ya. Saya tidak pernah goyang dari kelas tersebut mengajar bahasa Inggris. Ada perbedaan. Ketika saya mengajar pakai metode permainan atau games, itu antusiasmenya anak itu kentara sekali Bu Anis. Dari saya pertama masuk kelas saja sudah mereka bilang, "Ibu, ayo kita main games." Kemudian pembelajaran itu jadi lebih menarik buat anak-anak. Mereka lebih mudah memahami kosakata bahasa Inggris dan lebih paham masuk materi bahasa Inggris. Karena pernah saya mencoba menawarkan materi pembelajaran yang tidak terkait dengan bahasa Inggris, mereka agak kesulitan Ibu Anis, artinya antusiasme siswa itu tidak terlalu begitu antusias, mereka biasa saja, cenderung bosan, itu tampak dari raut muka mereka Bu Anis. Ya, sudah seperti itu Bu Yuli, namanya kita guru pasti ada saja kendala yang kita hadapi dalam menjalankan kita punya tanggung jawab di sekolah. Nah, Betul, tapi tentunya kan itu sebuah tantangan buat Bu Yuli sebenarnya. Benar nggak Bu Yuli? betul sekali. Tantangan untuk harus selalu eh, berkreasi, berinovasi, mencari metode-metode pembelajaran yang memang bisa memfasilitasi kebutuhan siswa kita untuk belajar. Apa Ibu Yuli tidak pernah mencoba cara lain barangkali untuk mencari ide-ide itu lagi, mencari ide-ide permainan yang bisa kita terapkan di kegiatan pembelajaran? Misalnya begini Bu Yuli, misalnya begini, Iya, uh, sekali-sekali kita melibatkan siswa kita Bu Yuli, ya kan? Sekali-sekali melibatkan siswa kita untuk mencari ide melalui mereka, Ibu Yuli. Barangkali dengan setelah selesai pembelajaran dan kemudian sudah merencanakan pembelajaran pada pertemuan berikutnya, kan Ibu Yuli bisa saja kan melempar ke mereka, anak-anak kira-kira kalau minggu depan kita mau belajar tentang ini, bagusnya kita terapkan metode permainan yang seperti apa lagi ya? Kan tidak menutup kemungkinan kan Bu Yuli muncul ide-ide baru dari anak-anak kita sebenarnya yang ah, kemudian kita bisa ramu, kita bisa adaptasi, kita modifikasi sedikit untuk kita jadikan metode pembelajaran kita lagi. Bagaimana menurut Bu Yuli? iya, betul Ibu Anis. Saya tidak pernah terpikirkan sampai ke arah sana. Karena selama ini saya berpikir bahwa mengajar itu merupakan tanggung jawab saya pribadi. Jadi, karena itu ada tanggung jawab seorang guru, maka ide-ide mengenai permainan games apa itu yang harus saya bawakan itu adalah tanggung jawab. Tidak ada terpikirkan bahwa memberikan kesempatan kepada siswa untuk melempar kepada mereka apakah mereka ada ide kreatif terkait dengan permainan, karena saya yakin ya Bu Anis, anak-anak usia remaja kayak kelas 10 11 itu saya yakin dunia mereka adalah game satu permainan. Jadi ide-ide segar itu saya yakin banyak mereka miliki dan itu betul-betul tidak terpikirkan oleh saya Bu Anis. Jadi saya rasa apa yang Bu Anis sampaikan ini bisa menjadi ide segar buat saya untuk saya terapkan. Nanti saya coba lempar kepada anak-anak terkait dengan materi, misalnya kalau ada conditional sentence menurut kalian permainan apa yang cocok untuk permainan kosakata, meningkatkan kosakata apa sebagainya. Nampaknya ini ide bagus Bu Anis untuk saya terapkan nanti di kelas saya. Iya Bu Yuli, apalagi ya dunia anak-anak kan mereka biasanya lebih kreatif Bu Yuli. Nah justru bagus lagi kalau menurut saya Bu Yuli. Kalau ide itu berasal dari mereka, kita tinggal memodifikasi. Jadi ketika kita mau menerapkan ke anak-anak kita, kayaknya lebih mudah karena mereka sudah paham sebenarnya. Nah, betul itu lagi satu persoalan paham ya. Ketika anak-anak paham dalam suatu permainan, maka itu mudah mereka mainkan. Apalagi memang tidak terpikirkan oleh saya bahwa bagus sekali kalau memberikan ide-ide kepada siswa. Karena siswa itu kan dunianya memang games ya Ibu Anisia, apalagi keterampilan bahasa Inggris contohnya untuk meningkatkan kosakata bahasa Inggris kalau lewat permainan games dan itu dunianya anak-anak. Kalau saya lempar ke mereka idenya, justru idenya mereka itu jauh lebih segar lagi Ibu Anis. Betul-betul tidak terpikirkan oleh saya hal tersebut Ibu Anis. Iya, betul sekali Bu Yuli. Eh,
kalau ide permainan itu muncul dari anak-anak, justru menurut saya Bu Yuli itu lebih mudah lagi kita menerapkan, betul enggak? Betul Ya kan, sekali. karena mereka sudah tahu dasar permainannya, kita tinggal memodifikasi, mengarahkan mereka dengan uh, sendirinya mereka sudah bisa menjalankan permainan itu lebih baik. Saya rasa itu bagus sekali, Bully, sangat memudahkan kita seorang guru. Benar sekali Bu Anis. Cuma terkadang kalau anak-anak milenial zaman sekarang Bu Anis ya, kalau namanya dunia games itu pasti terkait dengan media teknologi seperti handphone. Ah, itu yang saya pikirkan nanti bagaimana kalau permainan games itu menggunakan media handphone. Sedangkan sekolah kita ini kan Bu Anis melarang penggunaan handphone di sekolah. Saya bilang padahal kalau penggunaan permainan media games juga kalau menggunakan peralatan sekitarnya ya paling seperti itulah bentuknya. Tapi kalau menggunakan handphone itu kayak penggunaan aplikasi, saya rasa anak-anak jauh lebih jago barangkali dalam membuat aplikasi games mungkin barangkali, tapi terbentur dengan aturan kita Bu Anis. Itu juga nanti akan jadi kendala nampaknya nanti Bu Anis. Iya ya Bu Yulia, saya tadi sepikiran dengan Ibu Yuli bahwa permainan games berbasis smartphone, Ya, anak-anak kita jago-jago Bu Yuli, bahkan tidak menutup kemungkinan ada anak-anak kita yang bisa membuat game seperti itu, ya kan? iya betul. Tapi ya memang kita terbentur dengan kebijakan aturan yang selama ini ada di sekolah kita, pelarangan handphone untuk digunakan di sekolah. Kira-kira menurut Ibu Yuli, bagaimana bagus solusinya itu Bu Yuli ya kalau untuk hal penggunaan handphone yang berkaitan dengan kebijakan Ibu Kepala Sekolah? Ah, Kira-kira kalau misalnya kita coba komunikasikan dengan Ibu Kepala Sekolah, bagaimana kalau menurut Ibu Yuli? iya ya Bu ya. Saya kan belum pernah mencoba berkomunikasi mengkomunikasikan hal ini dengan kepala sekolah. Tapi nampaknya kalau memang ada ide penggunaan games menggunakan media handphone, kenapa tidak saya mencoba komunikasi dulu? Kan selama ini tidak pernah dicoba, kan kita harus coba dulu untuk mengetahui responnya ya Bu Anis ya. Mungkin Betul, saya bisa betul. coba komunikasi dengan kepala sekolah terkait dengan penggunaan handphone. Saya bilang bahwa ini kan tujuannya bagus, saya bilang Bu, terkait dengan pengembangan kompetensi siswa supaya mereka mudah lebih memahami pelajaran saya. Saya rasa saya bisa mengkomunikasikannya dengan kepala sekolah Bu Anis. Saya akan coba nanti. Iya, betul sekali Bu Yuli. Artinya kan komunikasi yang penting Bu Yuli ya. Iya, betul. Saya coba dulu barangkali komunikasinya. Iya. Kalaupun memang dia suruh saya bertanggung jawab dalam penggunaan handphone, saya rasa saya bisa kok Bu Anis. Nanti saya bisa kerjasama barangkali dengan guru piketnya. Nanti saya sampaikan bahwa ada anak kelas sekian pelajaran bahasa Inggris yang menggunakan media handphone, boleh dititip dulu sama guru piket. Nanti pada saat pelajaran bahasa Inggris, saya ambil handphonenya jadi tanggung jawab saya. Nanti usai pembelajaran saya ambil kembali Bu Anis. Jadi pada saat akhir pelajaran atau pulang sekolah, anak-anak boleh mengambil handphonenya tersebut. Saya rasa hal tersebut dapat diterima oleh kepala sekolah karena aturan itu masih bersifat mengikat. Saya betul-betul menggunakannya hanya untuk keperluan pembelajaran saya, Bu Anis. Nampaknya seperti itu mungkin ya, Bu Anis ya. Ya, betul sekali. Artinya Ibu Yuli ketika komunikasi dengan Ibu Kepsek nanti kan ada solusi yang Ibu Yuli tawarkan kan? Iya, betul. Bahwa handphone itu ketika berada di lingkungan sekolah tetap terkontrol. Ibu Yuli bisa mengontrol penggunaannya, tidak akan ada jaminan tidak akan digunakan untuk hal-hal yang lain selain kegiatan pembelajaran. Tepat sekali tadi itu Bu Yuli, dikomunikasikan sama Ibu Kepsek, kemudian tawarkan solusi bahwa bertanggung jawab penggunaan handphone itu ketika mereka datang handphonenya akan ditahan atau saya yang simpan atau misalnya ibu tadi bilang kerjasama dengan guru piket dan akan digunakan pada saat pembelajaran ibu yang mau membutuhkan media itu dan kemudian
setelah pembelajaran ditahan kembali, nanti setelah pulang baru mereka ambil lagi. Saya rasa itu solusi yang tepat sekali Bu Yuli. Dan menurut saya sih Bu Yuli, peluang besar untuk dikabulkan sama Ibu Kepala Sekolah. Yang penting tadi adalah kita punya solusi yang tepat sehingga tidak ada pelanggaran aturan nantinya. Karena memang handphone ini dilarang masuk ke sekolah kita kan karena ditakutkan anak-anak menyalahgunakan. Dan kalau saya melihat tadi solusi yang Ibu Yuli tawarkan, tidak ada celah untuk anak-anak untuk memanfaatkan handphone di luar kebutuhan pembelajaran mereka. Betul kan Bu Yuli ya? Iya, betul Ibu Anis, karena pengontrolan itu kan ada pada saya Ibu Anis sebagai Ya, guru betul mata sekali Bu. pelajarannya. Nanti anak-anak tinggal titip di guru piket dan selama proses itu saya bertanggung jawab. Selesai pembelajaran juga saya menyimpan kembali handphone itu. Jadi saya rasa pengontrolan itu tetap juga arahnya ke guru mata pelajaran. Tujuan pembelajaran saya tercapai. Penggunaan handphone juga artinya masih dalam bentuk pengontrolan oleh guru mata pelajarannya. Saya rasa semuanya akan baik-baik saja Ibu Anis. Jadi tujuan pembelajaran saya menggunakan media handphone, metode permainan menggunakan media handphone juga dapat tercapai maksudnya. Betul-betul ide yang luar Betul, biasa yang tidak kupikirkan Bu Anis. betul sekali Bu Yuli. Kalau dari pembicaraan kita tadi ini sebenarnya Ibu Yuli sudah menemukan sendiri solusi dari kegalauan Ibu Yuli tadi kan? Iya benar sekali tanpa Ibu saya Yuli tadi sadari. awalnya galau, mandek dengan ide-ide permainan lagi, kemudian terbentur dengan kebijakan, tapi akhirnya kan Ibu Yuli sudah menemukan sendiri solusinya bahwa kenapa tidak mencoba menggali dari anak-anak juga kan? Untuk menemukan ide baru. Kemudian persoalan kebijakan handphone, Ibu Yuli tadi mengatakan sudah akan mencoba komunikasi dengan Ibu Kepala Sekolah dengan menawarkan solusi-solusi yang seperti kita bicarakan tadi. Saya rasa, menurut saya nih Bu Yuli, besar peluang itu untuk bisa dilaksanakan dengan baik. Dan saya rasa Ibu Kepala Sekolah juga akan sedikit memberi kelonggaran dalam hal kebijakan ini Bu Yuli. Wah, luar biasa Bu Yuli, ini betul-betul guru yang tidak apa namanya, tidak yang ya begitu-begitu saja. Saya harus selalu berbuat yang terbaik. Satu hal yang saya salut dengan Ibu Yuli dan saya harus belajar banyak hal ini kepada Ibu Yuli sebenarnya. Bu Yuli sudah yakin nih bisa menjalankan aksinya. Saya sangat yakin Ibu Anis saya akan menjalankan aksi ini karena kenapa? Yang di awalnya saya tadi merasa mandek dan terbebani, tetapi dari obrolan ini akhirnya saya bisa menawarkan ide tersebut kepada siswa saya, di mana siswa saya yakin juga mereka jauh lebih memiliki ide-ide kreatif, anak-anak milenial, kemudian juga terkait dengan pemanfaatan media handphone juga, baru terpikirkan untuk mengkomunikasikannya dengan kepala sekolah. Saya yakin saya mampu mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala sekolah, sehingga tujuan pembelajaran saya juga pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan media permainan atau games lewat handphone itu juga bisa terpenuhi Ibu Anis. Saya yakin saya bisa melaksanakan hal tersebut Ibu Anis. Ya Bu Yuli, salut dengan komitmennya Bu Yuli nih. Luar biasa. Dan hasil action plan-nya Bu Yuli, saya juga menunggu sharingnya nanti. Tidak menutup kemungkinan bisa saya adaptasikan dalam pembelajaran saya. Betul-betul Bu Anis. Justru saya merasa bersyukur dari hasil obrolan kita ini, sesuatu yang terbebani di hati dan pikiran saya selama ini Bu Anis akhirnya bisa tercerahkan kembali dari obrolan ini, ada ide-ide baru bahwa sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan akhirnya menemukan jalan keluar. Oh iya, mengapa tidak saya menggunakan cara ini, mengkomunikasikannya juga dengan kepala sekolah. Saya berterima kasih Bu Anis atas obrolan kita hari ini, sangat luar biasa, membuat saya mampu berpikir bahwa hal yang saya anggap tadi mungkin agak sulit buat saya, tidak mudah, ternyata hal itu
Bisa sangat mudah saya terapkan dengan membaginya atau melempar tersebut kepada anak-anak. Kemudian coba komunikasi dengan kepala sekolah. Jika saya laksanakan hal tersebut, ya pasti peluangnya jauh lebih besar Ibu Anis dan saya yakin saya mampu menciptakan pembelajaran yang jauh lebih menyenangkan nanti ke depannya Bu Anis. Betul sekali Bu Yuli. Atas sharingnya hari ini. Ya. Mari Bu Anis, masih ada hal yang saya mau kerjakan. Assalamualaikum Ya, Bu silakan Bu Anis. Yuli, silakan dilanjut kegiatannya, aktivitasnya.